Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kimia analisis kualitatif dan kuantitatif pada kali ini kita akan membahas materi mengenai titrasi argentometri. Pemateri kali ini berasal dari kelompok 11 kelas 4B Pendidikan Kimia yang beranggotakan Ika Diva Agustin dengan NPM 2013023004, Alvina Miranda dengan NPM 2013023016, Dewi Sinta Amelia dengan NPM 2013023052, Rosania dengan NPM 2013023066, dan ada Friska Della dengan NPM 2053023004. Submateri pada materi titrasi argentometri kali ini kita akan membahas pengertian, prinsip, lalu ada metode pada titrasi argentometri yaitu titrasi Liebig, metode Moore, metode Volhard, dan kelebihan serta kekurangan dari titrasi argentometri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu titrasi argentometri. Istilah argentometri diturunkan dari bahasa Latin argentum yang berarti perak. Argentometri adalah suatu proses titrasi yang menggunakan garam argentum nitrat atau AgNO3 sebagai larutan standar. Salah satu jenis titrasi pengendapan yang sudah lama dikenal adalah melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida yaitu Cl-, I-, dan Br- dengan ion perak Ag+. Titrasi ini biasanya disebut sebagai argentometri, yaitu titrasi penentuan analit yang berupa ion halida yang pada umumnya dengan menggunakan larutan standar perak nitrat atau AgNO3. Titrasi argentometri tidak hanya dapat digunakan untuk menentukan ion halida, akan tetapi juga dapat dipakai untuk menentukan merkaptan atau tioalkohol, asam lemak, dan beberapa anion divalen seperti ion fosfat atau PO4 dan ion arsenat atau ASO4 Selanjutnya, dalam titrasi argentometri, larutan AgNO3 digunakan untuk menetapkan garam-garam halogen dan sianida karena kedua jenis garam ini dengan ion Ag+ dari garam standar AgNO3 dapat membentuk suatu endapan atau suatu senyawa kompleks sesuai dengan persamaan reaksi sebagai berikut, di mana pada NaX ditambah dengan Ag+ menjadi AgX ditambah dengan Na+, di mana X adalah halida. Kemudian untuk KCN ditambah dengan Ag+ menjadi AgCN ditambah K+. Kemudian yang terakhir yaitu KCN ditambah dengan AgCN menjadi K buka kurung kurawal AgCN 2 kali. Garam AgNO3 mempunyai kemurnian yang tinggi sehingga garam tersebut dapat digunakan sebagai larutan standar primer. Larutan standar AgNO3 0,1 N dapat dibuat dengan melarutkan 16,99 gram AgNO3 dalam 1 liter Aquades. Cara analisis ini biasanya dipergunakan untuk menentukan ion-ion halogen, ion perak, ion tiosianat, serta ion-ion lainnya yang dapat diendapkan oleh larutan standarnya. Dalam titrasi argentometri ini terdapat 3 cara untuk menentukan titik akhir atau titik ekivalen, yaitu metode Liebig, metode Moore, dan metode Volhard. Selanjutnya yaitu prinsip. Adapun prinsip dasar titrasi argentometri adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analisis. Suatu reaksi pengendapan berlangsung berkesudahan bila endapan yang terbentuk mempunyai kelarutan yang cukup kecil. Pada titik ekivalensi akan terjadi perubahan yang cukup besar dari konsentrasi yang dititrasi, menurut Sehla G. pada tahun 1979. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan. Endapan mungkin berupa kristal atau koloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan penyaringan atau pemusingan. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan.
Kelarutan suatu endapan menurut definisi adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Kelarutan tergantung pada berbagai kondisi, seperti suhu, tekanan, konsentrasi, bahan-bahan lain yang dalam larutan dan pada komposisi pelarutnya. Suatu reaksi pengendapan berlangsung berkesudahan bila endapan yang terbentuk mempunyai kelarutan yang cukup kecil. Pada titik ekuivalensi akan terjadi perubahan yang cukup besar dari konsentrasi yang dititrasi, menurut Sehla G. pada tahun 1979. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan. Endapan mungkin berupa kristal atau koloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan penyaringan atau pemusingan. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Kelarutan suatu endapan menurut definisi adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Kelarutan tergantung pada berbagai kondisi, seperti suhu, tekanan, konsentrasi, bahan-bahan lain yang dalam larutan dan pada komposisi pelarutnya. Selanjutnya yaitu metode Liebig. Dalam titrasi argonometri, yang disebut dengan titrasi pembentukan kompleks adalah titrasi terhadap larutan garam sianida. Proses ini mula-mula dikemukakan oleh Liebig pada tahun 1851. Akhirnya dikenal sebagai titrasi argentometri cara Liebig. Apabila ke dalam larutan garam sianida ditambahkan larutan perak nitrat, mula-mula akan terjadi endapan putih dari garam perak sianida. Tetapi karena di dalam larutan masih terdapat kelebihan ion sianida, maka apabila larutan tersebut digoyang-goyang, endapan perak sianida yang telah terbentuk akan segera larut kembali karena terjadinya garam kompleks dari logamnya yang cukup stabil. Sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. Kalium sianida ditambah perak nitrat menjadi perak sianida dan kalium nitrat. Selanjutnya, 2KCN plus perak sianida menjadi K2AgCN3. Apabila semua ion Cn- dalam larutan telah membentuk ion kompleks AgCN 2 kali min, kemudian ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit larutan perak nitrat, akan segera terbentuk endapan yang stabil atau permanen dari garam kompleks argentum disianoargentat 1, sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. KAgCN 2 kali ditambah perak nitrat akan menjadi AgCN 2 kali plus KNO3. Dalam hal ini, jelaslah bahwa pada titrasi argentometri terhadap ion Cn- tercapai titik ekivalen ditandai dengan terbentuknya endapan atau kekeruhan permanen dari garam kompleks AgCN 2 kali. Titrasi argentometri secara Liebig ini tidak dapat dilakukan dalam suasana amoniakal, karena garam kompleks AgCN 2 kali dalam larutan amoniakal akan larut menjadi ion kompleks diamin. Seperti pada reaksi AgCN 2 kali plus 4NH3 menjadi 2AgNH3 2 kali plus 2Cn-. Jadi, pada metode ini, titik akhir titrasi ditentukan berdasarkan terbentuknya larutan yang keruh karena adanya senyawa kompleks sianida. Ketika larutan perak nitrat ditambahkan kepada larutan alkali sianida, akan terbentuk endapan putih. Tetapi pada penggojokan larut kembali karena terbentuk kompleks sianida yang stabil. Jika reaksi telah sempurna, penambahan larutan perak nitrat lebih lanjut akan menghasilkan endapan perak sianida. Titik akhir ditunjukkan oleh terjadinya kekeruhan yang tetap. Kendala dalam menentukan titik akhir dengan tepat disebabkan karena sangat lambatnya endapan melarut pada saat mendekati titik akhir titrasi. Selanjutnya yaitu penetapan kadar asam sianida HCN menggunakan metode Liebig. Contohnya pada talas. Pada penetapan kadar asam sianida atau HCN dilakukan 2 kali pengulangan dari masing-masing sampel yang berbeda. Perlakuan waktu perendaman untuk mendapatkan gambaran kadar asam sianida dalam talas tersebut.
Sampel yang diambil masih utuh, belum mengalami perlakuan apapun. Selanjutnya, yang dilakukan di laboratorium adalah pengupasan kulit, pengirisan, perendaman, penghalusan, penimbangan, destilasi, dan titrasi. Pada percobaan ini dilakukan perendaman sampel talas dengan variasi waktu 0 menit, 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Perbedaan waktu perendaman ini dilakukan untuk melihat penurunan kadar asam sianida atau HCN yang terdapat di dalam ubi talas karena sifat HCN yang larut dalam air. Kemudian setelah direndam, sampel dihaluskan dalam keadaan terbuka. Ini dimaksudkan untuk memperluas permukaannya dan supaya HCN yang terkandung dalam daging talas mudah larut. Kemudian selanjutnya ditimbang sebanyak 20 gram dan didestilasi. Perlakuan destilasi dilakukan untuk mengeluarkan asam sianida atau HCN yang terdapat pada talas. Pemilihan cara destilasi dengan memperhatikan sifat dari asam sianida yang mudah menguap dan memiliki titik didih 25,6 derajat Celcius. Hasil destilasi atau destilat ditampung dalam Erlenmeyer yang sudah berisi NaOH 2,5%, di mana fungsinya agar gas sianida yang tertampung dalam Erlenmeyer dapat diikat oleh NaOH menjadi garam sianida atau NaCN. Destilat yang diperoleh kemudian ditambahkan NH4OH yang fungsinya untuk melarutkan perak sianida atau AgCN dan penambahan larutan Ki sebagai indikator. Selanjutnya dititrasi dengan menggunakan larutan baku AgNO3. Titik akhir titrasi atau TAT ditandai dengan terjadinya kekeruhan yang stabil. Dengan reaksi sebagai berikut, yang pertama ada hidrogen cyanida ditambah natrium hidroksida menjadi natrium cyanida. Yang kedua ada natrium cyanida ditambah amonium hidroksida menjadi amonium cyanida. Yang ketiga ada amonium cyanida ditambah perak nitrat menjadi perak cyanida. Yang keempat ada perak cyanida ditambah kalium iodida menjadi perak iodida. Metode yang digunakan dalam titrasi ini adalah metode argentometri Liebig dan Deniges karena ion cyanida yang bereaksi dengan larutan perak nitrat akan membentuk kompleks stabil AgCN yang ditunjukkan dengan terjadinya kekerukan. Namun adanya kelemahan dari cara Liebig ini yaitu kesukaran dalam memperolehi titik akhir titrasi yang jelas disebabkan karena sangat lambatnya endapan melarut pada saat mendekati titik akhir. Penggunaan metode argentometri dengan memperhatikan metode yang tidak membutuhkan daya tinggi dan mudah dikerjakan dan asam sianida HCN relatif lebih stabil dan tidak membutuhkan larutan baku asam sianida. Terlebih lagi, kandungan asam sianida dalam talas secara teoritis adalah 34,10 mg yang artinya bukan merupakan elemen yang kadar airnya cukup kecil sehingga cukup dilakukan dengan titrasi. Cara Liebig hanya menghasilkan titik akhir titrasi yang memuaskan apabila pemberian reaksi pada saat mendekati titik akhir dilakukan berlahan-lahan serta tidak dapat dilakukan pada keadaan larutan amonia kalis karena ion perak akan membentuk kompleks yang larut sehingga dapat menambahkan sedikit larutan kalium iodida sehingga kekerukan yang terjadi disebabkan oleh terbentuknya perokionida. Metode Moore, Carl Friedrich Moore mengembangkan titrasi argentometri untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral atau dapat disebut metode dengan pembentukan endapan berwarna.
Larutan standar yang dipergunakan adalah perak nitrat dengan indikator kalium kromat. Pada penambahan perak nitrat akan terbentuk endapan berwarna putih sampai mencapai titik didih ekuivalen. Penambahan sedikit saja perak nitrat akan menyebabkan terjadinya endapan merah yang berasal dari perak kromat. Hal ini mengidentifikasi bahwa seluruh klorida atau bromida sudah bereaksi. CrO4 2- ditambah 2Ag+ menjadi Ag2CrO4. Penentuan kadar klorida dengan metode Mohr. Titrasi Mohr klorida dengan ion perak di mana ion kromat dipergunakan sebagai indikator. Kemunculan awal endapan perak kromat berwarna kemerah-merahan diambil sebagai titik akhir dari titrasi. Tentu saja penting bahwa pengendapan indikator terjadi pada titik ekuivalen atau di dekat titik ekuivalen dari titrasi tersebut. Perak kromat lebih mudah larut, sekitar 8,4 kali 10-5 mol per liter, daripada perak klorida, sekitar 1-10/5 mol per liter. Jika ion-ion perak ditambah ke dalam suatu larutan yang mengandung ion klorida dengan konsentrasi besar dengan ion kromat dengan konsentrasi kecil, perak klorida akan mengendap terlebih dahulu. Perak kromat tidak terbentuk sebelum konsentrasi ion perak meningkat sampai ke nilai yang cukup besar untuk melebihi Kps dari perak kromat. Pemeriksaan sampel meliputi pengukuran konsentrasi klorida dengan menggunakan metode Mohr perpolometri. Prinsip pengukuran metode ini adalah melakukan titrasi terhadap sampel dengan menggunakan larutan perak nitrat, yaitu AgNO3, sehingga terbentuk endapan AgCl berwarna putih. Pendeteksian endapan AgCl dilakukan dengan penambahan indikator kalium kromat K2CrO4 yang akan menghasilkan endapan Ag2CrO4 berwarna merah bata. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ag+ aqueous ditambah Cl- aqueous menjadi AgCl solid atau endapan putih. Yang kedua ada Ag+ aqueous plus CrO4 2- aqueous menjadi Ag2CrO4 solid coklat kemerahan. Selanjutnya, kelebihan indikator yang berwarna kuning akan mengganggu warna. Ini dapat diatasi dengan melarutkan belangko indikator suatu titrasi tanpa zat uji dengan penambahan kalsium karbonat sebagai pengganti endapan AgCl. Itu menurut Arifin Oputo. Untuk menghindari terjadinya pengendapan perak kromat sebelum pengendapan perak halida sempurna, maka konsentrasi ion kromat yang ditambahkan sebagai indikator harus sangat kecil. Umumnya konsentrasi ion kromat dalam larutan berkisar 3 kali 10 pangkat min 3 mol hingga 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya, lalu selanjutnya ada metode Volhard. Jacob Volhard melibatkan penambahan kelebihan perak nitrat ke analit dengan cara perak klorida disaring dan sisa perak nitrat dititrasi terhadap amonium tiosianat dengan besi amonium sulfat sebagai indikator yang membentuk FeOH2 5SCN2+ berwarna merah darah pada titik akhir. Reaksi yang terjadi yaitu Ag+ aqueous plus SCN- aqueous menghasilkan AgSCN solid dengan Ksp sebesar 1,16 dikali 10 pangkat min 12.
Lalu ada FeOH252+ aqueous ditambah SCN- aqueous menghasilkan FeOH25SCN2+ plus OH-. Nah, metode ini dapat disebut juga metode dengan cara pembentukan ion kompleks berwarna. Dalam cara ini digunakan untuk menentukan kandungan perak dalam suasana asam dengan larutan standar kalium atau amonium tiosianat berlebih. Kelebihan tiosianat dapat ditetapkan secara jelas dengan garam besi 3 nitrat atau besi 3 amonium sulfat sebagai indikator yang membentuk warna merah dari kompleks besi 3 tiosianat dalam suasana asam nitrat 0,5 sampai 1,5 N. Titrasi ini harus dilakukan dalam suasana asam, sebab ion besi 3 akan diendapkan menjadi FeOH3. Jika suasananya basah, sehingga titik akhir tidak dapat diamati. Kemudian, penentuan kadar brom melalui metode Volhard. Metode Volhard merupakan satu metode yang sering digunakan dalam menganalisis peristiwa titrasi argentometri. Dalam metode Volhard, titik ekuivalen terjadi saat terbentuk endapan berwarna merah, endapan perak tiosianat. Adapun indikator yang digunakan adalah Fe3+. Pada percobaan kali ini, larutan yang digunakan adalah NaBr. Larutan NaBr yang telah dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer ditambahkan AgNO3 hingga berlebih. Penambahan AgNO3 akan membentuk endapan AgBr. Nah, untuk reaksinya sebagai berikut. NaBr aqueous ditambah AgNO3 aqueous menghasilkan AgBr solid ditambah NaNO3 aqueous. Setelah itu, larutan ditambahkan 3 tetes indikator FeCl3. Penambahan indikator ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan yang dialami oleh ion Ag+. Langkah berikutnya, larutan dititrasi hingga mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen pada metode Volhard didapat saat larutan menjadi merah dan endapan menjadi merah muda. Jika telah terbentuk seperti yang disebutkan di atas tadi, maka titrasi bernilai positif. Selain untuk mengetahui titik ekuivalen, kita dapat mengetahui massa sampel yang digunakan serta konsentrasi dari larutan standar KSCN. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan titrasi argentometri. Baiklah, yang pertama ada titrasi argentometri. Pada kelebihan dari titrasi argentometri yaitu dapat dimanfaatkan sebagai penentu takaran atau kadar zat dalam sebuah larutan. Lalu ada kekurangan dari titrasi argentometri yaitu 1. Dapat terjadinya indikator yang tidak cocok dengan larutan. 2. Komponen dari endapan yang pada titrasi argentometri ini tidak diketahui dengan pasti. 3. Teknik atau metode dari titrasi argentometri tidak banyak dibandingkan dengan teknik atau metode dari titrasi asam basa. Lalu yang kedua ada metode Moore atau pembentukan endapan berwarna. Di sini pada metode Moore menggunakan indikator K2CrO4 dan titran AgNO3. Pada kelebihan titrasi argentometri dengan metode Moore dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi ion Cl-, Cn-, dan Br-. Lalu untuk kekurangan pada metode Moore yaitu hanya dapat dilakukan dengan kondisi larutan berada pada pH dengan kisaran 7-10 disebabkan ion kromat adalah basa konjugasi dari asam kromat. Kemudian yang ketiga ada metode Volhard yaitu penentu zat warna yang mudah larut. Pada metode Volhard ini menggunakan indikator Fe3+ dan titran KSCN. Pada kelebihan metode Volhard ini yaitu dapat dipakai untuk titrasi perak dan larutan kosianat standar. Lalu untuk kekurangan metode Volhard yaitu terdapat kation pengganggu berupa Hg. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11 Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif kelas 4B. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.